Hasil survei PISA 2022 menunjukkan skor literasi membaca Indonesia adalah 359 yang menempatkannya di peringkat 70 dari 80 negara. Indonesia mencatatkan skor membaca di angka 371 yang membuat Indonesia terdepak dari peringkat 64 menjadi 74. Kalau generasi baru yang disebut generasi milenial itu tidak mempunyai kesukaan membaca buku. Apalagi mereka meskipun sudah dimudahkan oleh kebudayaan digital di mana bisa mencari sumber-sumber pengetahuan dari proses digitalisasi, toh mereka juga tidak melakukan. Perkembangan era digital mulai menurunkan minat baca masyarakat Indonesia. Aku Nabila Maulidia, siswi SMA Negeri 6 Kota Bengkulu. Aku penasaran apakah literasi itu hanya soal membaca? Dan bisa nggak sih dari satu buku lahir sebuah karya, bahkan karakter yang membentuk masa depan kita? Ayo kita bahas. Literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan. Itu tadi merupakan keenam jenis literasi yang saling melengkapi dan sangat penting untuk menguasai informasi, memecahkan masalah, serta berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat. Jadi literasi bukan hanya soal membaca teks di buku, sekarang literasi sudah berkembang menjadi kemampuan memahami berbagai bentuk informasi, baik berupa tulisan, gambar, suara, visual, bahkan simbol. Di era digital ini, literasi hadir dalam bentuk multimodal. Artinya, informasi bisa kita temukan di poster, pertandingan sepak bola, siaran berita, grafik dan infografis, tabel data, lagu, film, media sosial, konten digital, podcast, vlog, dan lainnya. Seperti pada saat ini, kamu sedang menonton kontenku. Itu termasuk kepada literasi digital. Jadi, literasi bukan cuma bisa membaca, tapi kemampuan untuk memahami, mengolah, dan menilai informasi dari berbagai sumber dan bentuk. Karena literasi adalah gerbang pertama menuju ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki literasi yang baik bukan cuma sekedar bisa membaca atau tahu informasi, tapi juga mampu memahami dan berpikir kritis, memilah informasi yang benar dan salah, tidak mudah percaya hoax atau terprovokasi, mengambil keputusan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dalam proses mendapatkan pengetahuan, ada dua tahap penting, input dan output. Input adalah ketika kita membaca, mendengar, menonton, dan menyerap informasi. Output adalah bagaimana kita mengolah informasi itu menjadi opini, keputusan, karya, atau tindakan. Nah, kalau kita tidak peduli pada literasi, kedua proses itu jadi kacau. Input yang salah, percaya hoax. Output yang salah, menyebarkan kebodohan, bukan pengetahuan. Menerbaca itu bukan dipaksa, tapi ditemukan. Mulailah dari topik yang kamu suka. Misal, kamu suka self improvement, ya udah baca buku Filosofi Teras, Atomic Habits, atau You Do You. Kalau suka fiksi, udah baca buku ringan seperti Dilan, Mariposa, atau cerita-cerita di Wattpad. Mulai aja dulu, tapi dari yang kamu suka. Nah, kalau misalnya mau baca buku, bisa di aplikasi digital atau langsung ke perpustakaannya. Jangan langsung baca buku yang berat kalau belum terbiasa. Baca itu bukan soal siapa yang paling banyak baca nih. Percuma kamu banyak baca tapi kamu nggak tahu apa-apa. Tapi yang paling penting itu siapa yang paling paham dan mau bertumbuh dari bacaannya. Nah, kalau membaca itu membuka pikiran, lalu setelah pikiran terbuka, apa yang bisa kita hasilkan? Jawabannya ada di bab 3. Ketika kita membaca, kita bukan cuma menerima informasi, tapi juga menyimpan inspirasi. Dari inspirasi itulah lahir karya seperti tulisan, puisi, pidato, konten digital, inovasi, bahkan perubahan. Kalau kita suka suatu tokoh, kita terinspirasi dengan tokoh itu dari sebuah buku, maka kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh si tokoh ini. Kita mau pintar seperti dia, kita mau belajar seperti dia, maka inilah dampak positif dari berliterasi. Aku percaya siapapun bisa berkarya kalau mau mulai dari membaca. Aku pun merasakannya, karena sering membaca buku pengembangan diri, aku terdorong untuk mencoba hal baru, ikut lomba menulis, berani menerbitkan karya, belajar berbicara di depan umum. Bagiku, literasi membuka pintu dan memberi keberanian untuk mencoba.
Jadi generasi emas itu bukan generasi yang cuma pintar teori, tapi generasi yang bisa membaca realita, menulis solusi, dan menciptakan karya. Mereka punya literasi kuat, punya pemikiran, menghasilkan karya, memberi manfaat untuk bangsa. Literasi bukan cuma soal membaca, tapi bagaimana apa yang kita baca membentuk cara berpikir dan bersikap. Orang yang punya literasi bukan hanya tahu, tapi juga bijak, mampu memahami, memilah informasi, dan mengambil keputusan dengan hati-hati. Dari literasi lahir karakter seperti jujur, kritis, empati, dan bertanggung jawab. Karena membaca mengajarkan kita mencari fakta, memahami sudut pandang orang lain, dan berpikir sebelum bertindak. Dan untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita tidak hanya butuh generasi yang pintar, tapi juga berkarakter. Karena ilmu tanpa moral bisa menyesatkan, dan prestasi tanpa integritas tidak akan membangun bangsa. Selamat datang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu yang beralamat di Jalan Mohoni nomor 12 Kota Bengkulu. Perpustakaan ini dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, dipimpin oleh Kepala Dinas Bapak Mary Sasti MPD. Sejarah singkatnya mencatat bahwa layanan perpustakaan ini awalnya berdiri pada 2 September 1980 berdasarkan SK Kemdikbud nomor 0221/1980 dengan nama Perpustakaan Wilayah Provinsi Bengkulu. Sejak itu ia berkembang menjadi pusat literasi dan kearsipan yang modern dan terbuka untuk seluruh publik. Layanan dan fasilitas yang tersedia di sini bukan hanya rak-rak buku saja loh, tapi ada meja yang nyaman untuk belajar dan membaca, AC yang dingin, dan lingkungan yang bersih. Perpustakaan ini telah memperoleh akreditasi A+ dan menyediakan produk layanan seperti layanan baca umum dengan menyediakan berbagai jenis buku, layanan baca koleksi braille untuk penyandang disabilitas, layanan baca koleksi anak dan ruangannya yang nyaman dan playroom yang seru. Serta ada juga layanan aplikasi Apobue, yaitu merupakan aplikasi perpustakaan digital dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu yang menyediakan ribuan e-book gratis untuk diakses oleh masyarakat. Namanya adalah singkatan dari aplikasi Orang Bengkulu e-Perpus Provinsi Bengkulu. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses literasi digital, meningkatkan minat baca, dan menyediakan sumber bacaan, termasuk konten lokal Bengkulu. Selain itu, di lantai 2 terdapat ruangan koleksi reference dan koleksi deposit, tapi hanya bisa dibaca di tempat. Lengkap banget kan? Tidak hanya sampai di situ, Perpustakaan Provinsi Bengkulu juga menyediakan program seperti lomba-lomba dan pelatihan untuk meningkatkan kreativitas masyarakat seperti lomba debat, lomba menulis resensi, pemilihan duta baca, pelatihan menulis, dan lain sebagainya. Di sini, kamu juga bisa meminjam buku dibawa ke rumah loh. Tapi syaratnya harus membuat kartu perpustakaan terlebih dahulu. Caranya gampang banget. Ikuti cara berikut ini dan kamu langsung bisa dapat kartu anggota perpustakaan. Oh iya, untuk informasi lengkapnya kamu bisa kunjungi web Perpusda juga loh. Ayo kita buktikan bahwa kita generasi yang tidak malas baca dan tidak malas belajar. Dengan ini, saya mengajak teman-teman semua untuk Jakarta, baca, berkarya, dan berkarakter. Bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu, literasi kuat, Bengkulu hebat.